Tanpa waktu lama-lama lagi Anda, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ridwan Ramil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ada yang belum kenal sama saya? Mau kemana Bang deh? Gak dibayar lu. Yaudah kalau belum kenal, kenalin nama saya Ridwan Ramil. Kebetulan saya juara 1 stand up komedi Indonesia season 7 Kompas TV. Cuma itu prestasi hidup saya Pak. Tolong dihargai. Luar biasa sekali loh malam hari ini. Dalam perjalanan karir saya ini pertama kali saya menginjakan kaki di kota Aceh. Harusnya saya senang, tapi jadi nggak senang ketika tahu posternya kayak orang meninggal ya. Ini idenya dari mana Pak Indra? Kayak Kapri Yasin. Jadi merinding saya foto saya. Tapi luar biasa, senang sekali bisa tampilnya. Jujur kalau nggak diundang sama Pak Indra hari ini saya datang ke sini. Karena mohon maaf, bukannya sombong, saya tuh lagi agak kurang enak badan. Malu lah ya, jadwal manggung lagi banyak. Banyak di cancel Pak. Makan susah, jajan susah. Tapi sehat semua? Dengan kalian datang ke sini, kalian semua tuh membuktikan dua hal kepada diri kalian sendiri. Yang pertama, kalian membuktikan bahwa kalian itu punya jiwa nasionalis yang cukup tinggi. Yang kedua, kalian membuktikan kalau kalian bukan fans Atta Halilintar. Kalian tuh punya dendam sendiri ya? Tadi tuh saya satu pesawat sama dia. Dia bisnis kelas. Saya ekonomi. Ternyata acara pemerintah tuh nggak lebih banyak uangnya daripada acara IO ya.
Tapi gue gak masalah sama Atta Halilintar, buat gue dia keren. Loh, dia tuh orang pertama yang punya subscriber terbanyak di Asia loh. Itu harus diakui. Ya? Oh, ngikutnya loh. Lo gak mampu beli tiket kan? Tapi boleh kita benci orang, boleh, tapi kita harus akui karyanya juga bagus, harus diakui. Dia subscriber 13 juta di Asia, luar biasa. Jarang-jarang ada orang gila dengan pengikutnya. Biasanya orang gila kan ketemu orang dijauhin, dia diikutin. Secara konsep orang gila aja dia udah indie gitu. Tapi ya senang sekali bisa diundang di acara ini. Gak kerasa ya sekarang tuh kita udah masuk musim politik. Padahal beberapa bulan yang lalu masih musim hujan. Cukup receh untuk juara satu suci ya, jangan ya. Gak apa-apa lah, kita senang-senang aja ya. Tapi ya luar biasa gitu. Makin kesini tuh makin banyak poster-poster kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan. Kalau di Bogor tuh udah makin gak jelas slogan-slogannya. Kayak ada bapak-bapak poster korporat gitu. Indonesia bisa. Bisa apa coba? Kok nggak dijelasin gitu? Kan kita penasaran ya. Ada juga ibu-ibu gitu poster Indonesia maju. Kemana? Ada juga yang pakai peci gitu terus Insya Allah siap. Kok nggak yakin gitu? Ya siap-siap aja lah. Tapi mudah-mudahan sampai tanggal 17 nanti kita semua sehat semua gitu, biar bisa nyoblos. Di sini ada yang belum pernah nyoblos, boleh tepuk tangan? Yang belum pernah dicoblos, boleh tepuk tangan? Yang ceweknya nggak ada yang tepuk tangan. Cewek-cewek petahana. Harus ya, milih tuh harus gitu. Karena banyak banget alasan kita untuk milih. Saking banyaknya alasan orang untuk gak milih itu jadi gak masuk akal sih buat gue. Kayak lu gak mau milih karena calonnya gak ada yang bagus, ya udah cari calon yang setidaknya bisa dibenerin. Mendingan kita salah milih daripada dipilihin orang dan salah, ya kan? Yang di sini ngerti ya maksudnya ya? Ada kita nggak tahu gitu pilihan kita tuh efeknya sampai kapan gitu. Kayak saya ini milih untuk fokus jadi stand up comedian tuh dari tahun 2011. Kalau dulu nggak milih hobi yang ini, mungkin nggak tahu sekarang jadi apa. Mungkin jadi fansnya Atta. Iya, Atta keren tahu sebenarnya dia keren gitu. Dia wajar punya followers banyak, anak-anak kecil, bego. Tapi wajar karena anak kecil emang seneng dipertontonkan konten-konten seperti Atta gitu, konten-konten yang bikin halu. Iya, yang isinya
cewek-cewek cantik, mobil mewah, rumah gede. Emang anak kecil tuh seneng dipertontonkan itu. Kita juga waktu kecil seneng kan nonton MTV Rumah Gue. Lah apa bedanya sama gerbek rumah itu? Be My Right, American Pie. Maaf ya Pak, ini agak kurang masuk jokesnya mungkin ke kalangan Bapak. Ini khusus para pecinta lendir. Kembali lagi nih Bu, kita tuh harus milih gitu, jangan dari karena pilihan kita mungkin berpengaruh buat beberapa tahun lagi. Kayak dulu cita-cita saya bukan jadi stand up komedian. Dulu cita-cita saya sebenarnya pengen jadi penyanyi. Nggak seperti Ata, tapi yang bener. Nggak yang lari-lari di salju. Dulu pengen jadi penyanyi, cuman saya sadar diri pilihan saya itu kurang tepat. Karena kan saya sadar suara saya ini terlalu berbahaya ya. Jangan kan buat nyanyi, celaka aja nyamuk lewat mati. Dulu ke zaman sekolah pernah nyanyi gitu, hobi di kamar mandi. Baru satu bait, udin retak. Nyanyi 2 bait, tembok retak. Nyanyi selagu full dengar kabar tetangga suami istri hubungannya retak. Mengancam loh. Ada fokus jadi stand up komedian gitu. Tanpa stand up komedi mungkin hari ini saya bukan siapa-siapa. Ini efek dari pilihan yang saya tentuin waktu itu juga. Saya milih fokus jadi stand up komedi. Akhirnya sekarang ya siapa saya? Masih penumpang ekonomi. Saya tuh sebelum jadi stand up komedian tuh cuma seorang kapiten. Oh. Enggak. Pedang saya nggak sepanjang itu ya. Relatif kecil. Cuma fleksibel dia. Dilipat. Tapi berkat pilihan itu sekarang saya jadi salah satu stand up komedian yang cukup diomongin sama banyak orang. Ya, terutama omongan negatif. Tapi alhamdulillah gitu sekarang udah bisa dibilang artis. Cuman ya setiap pilihan itu memang ada hal-hal yang kadang nggak selamanya pilihan itu benar, tapi kadang juga ada beberapa pilihan yang setelah kita pilih ada rasa menyesal gitu. Karena mungkin kurangnya informasi gitu. Kayak dulu nganggapnya jadi artis tuh enak, hidupnya bergelimang harta gitu, ya, punya privilege lebih jauh dari permasalahan hidup. Setelah halannya sendiri jadi artis, ternyata ada nggak enaknya. Dia enak itu kadang suka dibicandain sama teman-teman rumah, kayak lagi jalan ke warung, ada teman pulang kerja, kadang suka bicandain kayak cie artis, stand up dong. Males tuh saya digituin, karena saya nggak bisa balas. Kan gak mungkin saya lagi jalan, ada temen pulang kerja terus ngatain cie artis, stand up dong, terus saya balas cie buruh. Demo dong.
menyalahkan diri. Dan kadang kalau ketemu orang yang kayak gitu kita harus ya sosok asik gitu kayak lucu banget sih. Karena kalau enggak kadang dia suka julid gitu kayak suka nyinyir, Ridwan semenjak jadi artis lupa lu sama gua nggak jadi artis juga males kan lu. Saudara bukan punya utang kagak. Sombong lu sekarang nggak asik. Gua sombong, gua nggak asik. Lu so asik. Perasaan sebelum ketemu lu, hidup gua asik-asik aja. Kadang nyesel gitu jadi artis tuh karena zaman sekarang gampang banget artis tuh dicap sombong. Padahal zaman dulu nih ya, Fir'aun. Tahu Pak ya? Oh, Pak Indra seangkatan. Waktu ditenggelamnya dia yang hanyut. Selamat. Fir'aun untuk dapat cap sombong itu susah. Ya kan? Dia harus kaya raya dulu, ngehina-hina budak dulu, ngaku-ngaku Tuhan dulu, baru dapat cap sombong. Saya cuma gara-gara gak fallback dikatain sombong. Cuma gara-gara gak fallback saya setara sama Fir'aun. Bukannya gak mau gitu, kadang males aja follow orang yang gak dikenal. Kadang suka banyak yang gak jelas juga. Ada yang orang nih minta fallback. Pas saya lihat dia nggak follow saya, kan anjing ya. Bangke ya. Dikiranya saya bego. Dikiranya saya bisa dibohongin. Nah orangnya tuh minta fallback tapi nggak follow. Dikiranya gue bisa dibohongin. Ya udah gue unfollow. Terus yang banyak ya cewek-cewek biasanya minta fallback, tapi pas dilihat akunnya digembok. Ya maksudnya minta fallback kan setara dengan ngajak berteman ya. Kalau akun lu digembok, pertemanan macam apa yang mau dimulai dari sebuah ketertutupan? Itu kan sama kita lagi nongkrong gitu di misalnya Toffee Kopi. Ya, ada cewek nyamperin ngajak kenalan, tapi pakai helm. Udah gitu full face. Lu ngajak kenalan, ngajak touring. Ya mungkin buat orang memilih untuk saling follow-followan asal di sosial media tuh bisa asal aja gitu, yang penting temannya banyak. Buat saya enggak, saya tuh orangnya selektif. Sosial media saya adalah lingkup pergaulan saya. Jadi harus tahu dulu nih orang hobinya apa, suka posting apa. Kalau saya suka saya follow, kalau enggak ya udah. Karena saya nggak mau melihat ada orang atau postingan yang nggak pengen saya lihat di sosial media saya. Dulu awal-awal bikin Instagram, semua yang minta fallback, saya fallback. Cewek cantik dikit, fallback. Cewek cantik dikit, fallback. Cewek open BO, fallback. Bapak agak masuk yang ini apa ya? Saya juga. Mungkin nanti habis ini kita bisa tukeran WhatsApp. Ya semua di fallback. Cuma dari semua yang di
feed itu tiba-tiba ada satu orang yang hobinya ngupload ayat kitab suci. Ya maksudnya itu kan tidak sejalan dengan visi misi saya main sosial media. Orang niatnya mau nyari cewek, malah dapat wahyu, kesel. Mau dikomentarin tapi siar agama, mau diginin kok lama-lama kayak ketarik gitu. Tiap dirinya tuh kayak, wah obat kok kayak dulu gitu. Akhirnya semua itu saya unfollow gitu, cewek cantik doang saya unfollow, seksi doang saya unfollow, open BO keep gitu. Lumayan, tapi sering keluar kota Pak. Takut nyasar kan. Kalau nyasar kan tahu tempat nginep di mana seenggaknya. Tapi di sini nggak ada yang luar biasa, susah banget. Mantap nih Aceh, luar biasa, senang saya. Jadi mengurangi pengeluaran, mantap banget. Saya suka sama Aceh. Uang belanja istri full. Tapi sini pada follow, open BO. Kalau ke kota lain itu mungkin kalau di Aceh kan ya, kota lain. Saya jujur senang gitu kalau mereka tuh senang. Enggak, bukan buat hal-hal negatif gitu, tapi lebih ke survei. Nah, ini penting loh, karena konsep pemasaran. Yang ditawarkan sama cewek-cewek open BO itu jauh di luar nalar. Makanya nih, nanti kalau follow, perhatiin, jangan cuma di booking, perhatiin. Mereka kalau pasang foto, itu kan hampir semua gayanya sama gitu, kayak dadanya diumbar, ya kan? Tapi mukanya di blur. Itu pertama kali saya lihat tuh, ini yang aurat yang mana nih? Apa terbalik gitu? Tumpah. Tapi setelah saya pikir-pikir, ada manfaatnya juga. Mereka punya konsep seperti itu, dada diumbar, muka di blur itu ada bagusnya juga. Karena untuk menghindari, kalau mukanya dijelasin takutnya tuh mengundang hawa nafsu. Nafsu amarah, udah jelek bugil. Nambah dosa. Ini pakai helm touring. Intinya jangan takut untuk memilih. Emang kalau milih itu ada salahnya juga, tapi kalau kitanya tetap konsisten pasti ada hikmahnya juga gitu. Sekarang dari pilihan yang waktu itu saya putusin untuk fokus jadi stand-up comedian, sekarang saya bisa punya kesempatan untuk kerja sama orang-orang besar kayak Calon Tong, Indro Warko, Big Show, materi suca itu ya. Agak tipis memang. Terakhir baru beres kerja sama Raditya Dika. Pada kenal? Buat yang nggak tahu, Raditya Dika itu salah satu orang besar. Iya, casingnya kecil, tapi penghasilnya gede loh itu bocah. Dari YouTube aja nih, Raditya Dika itu bisa dapat ratusan juta per bulan. Cuma dari YouTube dapat ratusan juta per bulan. Gila ya?
kan istrinya cantik. Tapi dari situ saya jadi tahu ternyata penampilan bisa kalah sama penghasilan. Makanya buat cowok-cowok yang merasa susah dapat pasangan hidup, jangan ngeluh, nabung. Kalau tabungan udah banyak, minimal kalaupun nggak bisa dapetin pasangan, ya bisa operasi plastik lah. Nanti habis operasi kan, kalau berhasil insya Allah gitu cewek-cewek yang deketin. Kalau gagal ya udah bilang aja dikumpulin. Gimana materi politiknya? Cuman ya ketemu sama Raditya Dika itu cukup memberikan efek yang mendalam di hati saya. Sebelum ketemu dia, saya merasa hidup saya sebagai manusia ataupun sebagai artis itu sudah berkecukupan. Saya punya rumah, punya mobil, punya istri. Begitu ketemu sama Raditya Dika, saya ngerasa gembel. Apa yang saya punya nggak bisa dibandingin sama punya dia. Mobil saya sama mobil dia kalah mewah, rumah saya sama rumah dia kalah gede, istri saya sama istri dia kalah telak. Cuma ya saya gak sirik gitu, saya percaya apa yang dapat sama Raditya Dika saat ini ya karena hasil proses dan kerja kerasnya dia. Dia bisa dapat istri secantik Anissa Ajidah ya karena si kampret ini kaya dan terkenal. Dia kalau nggak terkenal dan sekaya sekarang, mungkin istrinya kayak istri saya. Loh, kenapa istri saya? Pada ketawain, kurang ajar kali. Istri saya itu pose sik. Seneng ya sama job-job cemen, seneng ya? Ayo masuk. Tapi ya itu, saya udah menikah, mohon maaf kalau ada yang kecewa. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Takutnya gitu kayak, mana gue cocok nih, nggak jadi lah. Ya udah nikah gitu. Dan setelah udah nikah saya baru sadar ternyata wanita itu memang makhluk yang sangat spesial. Karena ketika udah nikah, seorang wanita itu dituntut untuk harus bisa memerankan banyak karakter di hidupnya. Mereka harus bisa jadi istri, harus bisa jadi ibu, harus bisa jadi pembantu. Bahkan kadang ketika berduaan mereka harus bisa jadi pelacur. Seberat itu loh jadi seorang wanita. Seberat itu loh. Kita harus menghargai itu berat banget. Cuman jangan saja jadi pria juga berat. Karena ketika udah nikah seorang pria itu harus siap nafkahin istri, nafkahin ibu, nafkahin pembantu. Dan kadang kalau nggak lagi berduaan, ngapain pelacur? Masalah pelacurnya gue nggak ganti mas selera ya. Yang suami kan punya kebijakannya masing-masing. Kalau saya sih nggak suka, mohon maaf, astagfirullah. Saya nggak suka main sama pelacur. Pembantu boleh lah. Karena lebih enak kalau main sama pembantu kan mainnya lebih bersih. Cuma ya zaman sekarang jadi seorang wanita yang udah menikah itu menurut saya beban hidupnya udah jauh lebih berkurang. Karena salah satu faktornya yaitu kecanggihan teknologi. Sekarang kita cowok-cowok nggak perlu nuntut wanita kita bisa melakukan segalanya karena teknologinya udah canggih. Kita kalau dapat istri nggak bisa masak, nggak apa-apa.
tinggal sambil GoFood. Kita dapat istri nggak bisa nyapu, nggak apa-apa, tinggal tampil GoClean. Bahkan kalau kita punya istri dan dia nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa. Tinggal panggil goblok. Bisa lu apa nih? Gue daftarin Gojek nih. Saya tuh orangnya observasional banget gitu. Saya bikin materi tadi juga nggak sembarangan, saya karena punya pengalamannya. Saya pernah lagi ke Jakarta, ada kerjaan, terus saya naik ojek online yang bawa ibu-ibu. Terus saya tanya, Bu, kenapa ke Gojek? Dan jawabannya benar, karena nggak bisa masak sama nyapu, Mas. Emang gampangan naik motor ya, Bu ya? Semangat, Bu. Makasih, Mas. Sama-sama nyet. Zaman sekarang jadi wanita itu lebih enak itu nggak kayak zaman dulu. Saya lihat ibu saya itu capek banget. Hampir semua pekerjaan rumah dia yang beresin. Pagi-pagi udah bangun, nyuci, masak, bangunin anak-anaknya sekolah, anak-anaknya mandi, dia yang nyiapin semua perlengkapan sekolah. Dia nyiapin buku, nyiapin baju. Kadang saking rajinnya nyokap saya belum selesai mandi, dia udah selesai ngerjain PR. Lah PR kan pekerjaan rumah, tugas dia lah. Terus saya berangkat sekolah, dia nggak istirahat, dia lanjut beberes rumah, dia nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika. Siang-siang saya pulang sekolah, dia udah masak lagi. Saya pulang makan, dan kadang tanpa rasa terima kasih sedikit pun, saya langsung pergi dari dia main. Tapi ibu saya nggak pernah kecewa, nggak pernah marah. Dia paling cuma merenung kayak, aduh, kok PR-nya salah semua. Kayaknya harus bimbel nih. Luar biasa loh ibu saya. Saya sayang sama dia, cuman sayangnya dia udah nggak ada. Di sini kalau ada yang pernah kehilangan orang tua, saya tahu betapa rasa sedihnya gitu. Cuman saya bisa ngomongin dia sesantai ini karena yang kejadiannya udah lama banget. Udah 10 tahun yang lalu. Jadi kalaupun kalian percaya setelah kematian itu ada kehidupan lagi, yang mungkin sekarang nyokap gue juga udah sibuk. Gak tau, mungkin dia ngerjain PR di sana. Cuma pas awal-awal nyokap baru meninggal tuh jujur sedih banget, ngedrop banget gitu. Kayak gue harus menerima kenyataan bahwa harus kehilangan sosok ibu yang sangat saya cintai. Cuman bokap saya jauh lebih sedih karena dia harus kehilangan sosok istri. Sekaligus gitu. Masa saya ngatain dia pelacur, nggak sopan. Pokoknya intinya zaman dulu tuh bokap saya tuh galau abis. Lama banget dia pokoknya, karena ya mungkin zaman dulu nggak ada Tinder. Kalau ada sih udah lama gitu. Cuman ya nyokap saya tuh, ibu saya meninggal karena diabetes. Itu salah satu penyakit yang memang sangat mematikan gitu. Pengobatannya cukup repot, waktu itu dia harus bolak-balik ke rumah sakit, harus cuci darah, harus infus segala macam. Dan waktu itu dia memutusin untuk gak mau lagi berobat, gak mau lagi ke rumah sakit, dia maunya di rumah aja. Karena dia merasa kehilangan banyak waktu sama keluarganya. Dan ketika nyokap gua, ibu saya, sudah memutuskan untuk di rumah aja, kita sekeluarga tuh jadi tahu bahwa
ibu saya umurnya nggak akan lama lagi. Itu momen paling sedih di hidup saya, karena kita tahu orang yang kita sayang umurnya nggak lama lagi, itu sedih banget gitu. Apapun yang bisa bikin dia bahagia, saya itu pasti saya lakuin. Dan saya masih ingat banget beberapa hari sebelum ibu saya meninggal, dia cuma minta satu hal. Dia cuma pengen diajakin jalan-jalan naik Vespa yang baru saya beli pakai uang saya sendiri. Saya ajakin dia jalan-jalan gitu, sambil di hati saya itu ada perasaan dilematis gitu, kayak antara sedih dan takut. Sedih karena saya tahu ini bakal jadi kenangan terakhir saya sama dia. Takut karena saya belum belajar bawa Vespa. Ya saya takut yang tadinya semua orang udah tahu nyokap saya bakal meninggal karena diabetes, malah meninggal karena kecelakaan motor. Saya kan gak mau yang tadi semua orang udah nyalahin takdir jadi nyalahin saya. Jadi sepanjang perjalanan ini naik Vespa itu deg-degan. Mungkin itu satu-satunya momen saya naik motor berharap ada polisi nilang saya. Seenggaknya saya lebih siap kehilangan motor daripada kehilangan dia sama nama baik saya. Kalau ditilang juga saya pasrah pasti. Selamat siang, boleh lihat SIM dan STNK-nya? Ini Pak, sama motornya aja. Lalu mana naik angkot mah? Lebih safety kayaknya. Cuman yang saya salut dari ibu saya adalah meskipun dia tahu umurnya udah gak lama lagi, dia tuh gak pernah sedih, gak pernah ngeluh sama keadaan. Dia memilih untuk tetap bahagia. Dulu saya mikir kok bisa ya orang yang udah tahu bentar lagi mau meninggal bisa happy aja. Sekarang saya mulai tahu jawabannya. Siapa sih orang yang gak takut meninggal? Pasti takut karena parno gitu. Kalau kita tahu kapan kita meninggal, ya apa yang ditakutin lagi? Saya kalau tahu bentar lagi bakal meninggal juga happy aja pasti. Saya bakal kumpulin semua teman-teman saya, keluarga saya bikin rapat. Saya bakal bilang sama mereka nggak mau tahu, mulai besok kalian harus belajar naik Vespa. Lagi pengen jalan-jalan nih. Kalau saya tahu umur saya nggak akan lama lagi, mungkin saya jadi orang yang lebih berani dari sebelumnya. Saya naik motor nggak akan mau pakai helm, ketemu polisi nggak akan muter balik, ditilang nggak akan pasrah, melawan saya. Selamat siang, boleh lihat SIM dan STNK-nya? Nggak boleh. Punya gua nih. Apa batu Pak? Gua hancurin nih motor gua. Terakhir, coba kalian cek yang kemarin viral ngancurin motor Scoopy. Kayaknya udah meninggal. Terima kasih.